Lu pernah nggak sih merasa bahwa lu harusnya kerja lebih keras, lu harusnya produktif hari ini, lu harusnya bikin sesuatu atau menyelesaikan suatu hal karena kerjaan lu numpuk, banyak nih yang harus dilakukan. Ternyata begitu lu sampai di kantor rasanya kok berat banget mau mulai ya. Kayaknya males banget. Nah, tenang guys, lu itu bukan satu-satunya. Dan ini bukan karena lu pemalas. Karena ini semua ada penjelasan otaknya dan ini saintifik. So hari ini gue bakal ngasih tahu lu 5 cara mengatasi rasa malas biar otak lu mau mulai kerja lagi. Lengkap sama contoh nyata dan gimana sih cara nerapinnya guys. Yang pertama 2 minutes rule. Jadi 2 minutes rule ini maksudnya lu mulai dengan melakukan pekerjaan yang paling kecil dulu. Pekerjaan yang bakal beres dalam waktu 2 menit. Gak usah pikir lu yang berat-berat, yang keras-keras, yang hebat-hebat, yang canggih-canggih. Enggak. Mulai dari yang paling kecil dulu yang bisa selesai dalam waktu 2 menit. Karena otak kita itu sebetulnya guys sering banget ngerasa males. Tapi bukan karena tugasnya berat, tapi karena kita bingung mulainya dari mana. Nah 2 minutes rule itu maksudnya lu ambil kerjaan nih atau ambil tugas apapun yang lu mau kerjain. Jadi apapun tugas yang lu mau kerjain, tugas lu di hari itu, lu ambil itu, lalu lu pecah langkah-langkahnya jadi sekecil mungkin. Sehingga lu bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 menit. Contoh pertama, lu mau ngerjain tugas kantor, bikin proposal presentasi. Lu udah pikirin semuanya A to Z. Nggak usah, lu jangan langsung ngerjain semuanya. Enggak. Lu bisa mulai dengan buka dulu Microsoft Word lu, atau PowerPoint lu, atau Canva lu. Udah itu dulu, buka dulu halaman pertama, taruh judul. Jadi cukup lu buka itu, tulis judul, selesai, jadi itu judul. Jadi lu gak usah pikir penutupannya apa, kesimpulannya apa, bagian tengahnya apa, presentasi lu dari 30 halaman akan berbentuk apa, enggak. Cukup ambil Word lu, tulis judulnya. Atau cukup buka PowerPoint lu, tulis judulnya. Udah selesai. 2 menit pasti beres. Buka laptop, buka PowerPoint, tulis judul. Gak usah pikirin warnanya apa atau ayo gak usah, tulis judul. Selesai guys. Atau contoh lain lebih gampang, lu bangun tidur, bingung mau mulai dari mana, kamar berantakan. Lu mau bersihin kamar, gak usah pikir ribet-ribet ya, ganti spray, ganti handuk, cuci gorden, gak usah. Mulai dari hal yang paling simple, ambil baju kotor yang ada di lantai. Cuma butuh waktu 2 menit guys. Taruh itu ke keranjang baju kotor. Nah, metode ini biasanya ujung-ujungnya bakal ada endingnya juga, lanjutannya. Dari yang tadinya lu cuma ngambil baju kotor, lu ngelihat di situ ada debu, kemudian lu nyapu. Dari situ lu lihat oh ada yang tumpah. Di situ lu ngambil kain pel, ujung-ujungnya kamar lu bersih juga. Tapi ini bermula karena ada 2 menit utama di awal yang lu lakukan hal yang kecil itu. Jadi lu gak usah pikirin yang terlalu besar dulu, yang gede dulu. Langkah awalnya dulu, yang paling kecil, yang paling simple, lu lakukan itu. Kenapa? Karena fungsi otak manusia ya, begitu dia melihat, dia merasa, otak kita merasa pekerjaan itu mudah, maka begitu kita sudah mulai, otak kita kemudian berjalan dengan sendirinya. Dia akan meneruskan pekerjaan itu dengan sendirinya. Jadi contohnya kayak lu gelundungin bola salju. Lu pengen bikin bola salju yang besar banget. Bayangin aja udah capek gitu. Padahal yang langkah awal paling gampang, lu ambil bola salju kecil, lu gelindingin dulu. Nanti dia akan otomatis menggulung dirinya sendiri, lama-lama di akhir jadi besar. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah 2 minutes rules. Jadi aturan 2 menit. Mulai dari hal terkecil yang lu bisa selesaikan dalam waktu 2 menit. Yang kedua, environment design. Ini tata kelola lingkungan kerja lu nih. Jadi contohnya lu harus punya lingkungan yang memaksa lu buat fokus. Karena kadang-kadang masalahnya itu bukan di diri kita guys. Seringkali ya masalahnya karena lingkungannya nggak mendukung, terlalu banyak distraction. Contoh kemarin tuh banyak banget orang bikin WFH kantor-kantor. Nggak pernah mikir kantor itu kalau karyawannya kerja di rumah bisa jadi diganggu sama istrinya. Bisa jadi diganggu sama anak-anaknya. Papa ngajak main dulu yuk. Papa jalan pagi dulu yuk. Jujur deh, lu pernah nggak merasa gitu ketika kemarin tuh WFH? Pasti banyak lu nggak bisa kerja di rumah, distracted, mau cowok mau perempuan, pasti lu distracted kerja di rumah lu, pasti. Yakin gue sebanyak-banyaknya dari kalian. Gue yakin banyak dari kalian yang merasa distracted. Nah itu faktor lingkungan, bukan lu yang males nggak jadi kerja, enggak. Tapi memang faktor lingkungan, lu harus berada di lingkungan yang tepat, yang memaksa lu untuk fokus. Jadi contohnya dalam situasi tadi, lu mau kerja, lu bingung nih, lu keluar dari kamar, cari ruang tamu, nggak cocok, cari ke cafe, ujung-ujungnya lu nyaman kerja di coworking space. Bagus nggak? Bagus. Jadi environment lu karena di coworking space kiri kanan lu pada sibuk fokus, sibuk kerja, sibuk baca, itu yang lu kejar, lu yang lakukan. Atau kayak gue kadang-kadang gue kalau mau kerja itu gue kerjain di perpustakaan guys, karena biasanya silent dan semua orang fokus dengan kegiatan dia masing-masing. Nah yang kedua, biar lingkungan juga mendukung,
lu jauhin HP dari jangkauan lu, jadi lu gak banyak distraction. Dikit-dikit cek WA, dikit-dikit cek Instagram lu bilang apa, dikit cek Facebook lu atau TikTok lu, itu jadi distraction. Jadi lu jauhin alat-alat yang bakal mendistraksi lu. Atau lu juga bisa matiin notifikasi telepon lu ketika lu mau fokus dengan kerjaan lu. Ada juga orang yang kalau mau kerja dia harus denger musik. Nah biar gak distraction, kadang-kadang lu kalau denger musik malah bukan fokus kerja, lu malah fokus nyanyi atau bermimpi, berfantasi, imajinasi. Maka banyak orang kalau dia mau kerja pakai earphone, sebenarnya dia nggak pasang musik, tapi dia pakai aja karena buat menghalau suara-suara dari luar masuk. Jadi biar dia nggak denger lagu, biar dia berada pada mode kerja. Jadi begitu pakai earphone ya kayak kerja. Atau dalam konteks gue sendiri ya, gue kalau pasang musik nggak bisa ada orang suara nyanyi. Jadi yang gue pasang itu lagu instrumen supaya gue nggak distracted, instrumen aja. Lu bisa coba itu denger lagu klasik atau jangan yang ada suara orang ngobrol atau orang nyanyi deh. Nah kenapa lingkungan ini perlu yang mendukung ya? Kenapa perlu lingkungan yang membantu lu dan bahkan memaksa lu buat fokus? Karena lu bayangin kalau lu kerjanya itu dari kamar tidur, kerjanya sambil rebahan. Ujung-ujungnya otak lu terlatih untuk berpikir ini area istirahat. Makanya akibatnya yang lu lakukan bukannya kerja tapi molor, tidur karena lingkungan lu sendiri gak mendukung. Nah dari situ lu udah harus tahu, oh berarti gue harus pindah ke lokasi yang mendukung. Lu pindahlah dari kamar tidur ke meja, ke bangku. Ya udah otak lu bakal masuk tuh otomatis ke mode kerja. Gak percaya lu buktikan aja sendiri. Nah yang ketiga ini aturan Pomodoro 255. Jadi teknik Pomodoro 255 ini teknik manajemen waktu guys, diciptakan oleh orang Italia. Kenapa? Karena dia tahu dirinya gampang ke distract ketika belajar, ketika bekerja. Jadi dia ciptakan metode yang ternyata terbukti efisien dan ini banyak dipakai oleh para ilmuwan ya di luar sana ketika riset. Mereka kerja, fokus, riset selama 25 menit. Habis itu break. Istirahat 5 menit. Abis itu kerja lagi 25 menit. Abis itu break lagi 5 menit. Abis itu kerja lagi 25 menit. Abis itu break lagi 5 menit. Nah kalau udah break 5 menit, nanti dia kerja lagi nih. Kerjanya panjang. Breaknya bisa sampai 15-30 menit istirahat. Intinya apa? Dia mencacah waktu kerjanya. 25 menit, break 25 menit, break 25 menit, break sampai break kecilnya 3 kali. Baru nanti disusul dengan break panjang 30 menit. Jadi kenapa Pomodoro ini efektif guys? Kerja 25 menit, terus break 25 menit, terus break. Pertama itu gara-gara metode Pomodoro ini terbukti membantu dan mencegah otak untuk menghindari kelelahan. Bekerja terus-menerus, melakukan hal yang sama menerus-menerus, monoton bisa jadi lu bosen, lu lelah, ujung-ujungnya lu stres. Nah teknik Pomodoro ini bisa membantu lu bisa lebih fokus karena otak lu jadi terjadwal untuk ambil break, ambil istirahat sejenak supaya energi lu bisa ngisi lagi. Daya pikir lu bisa tetap terjaga sepanjang hari. Dan karena lu ada waktu istirahat yang cukup banyak walaupun singkat-singkat, ini bisa memberikan kesempatan untuk relaksasi. Sehingga kalau lu ada stres karena melihat tumpukan pekerjaan yang menunggu yang begitu berlebihan, lu jadi lebih mudah kontrolnya, mengendalikannya. Karena lu tahu, oh itu pasti akan selesai. Oh, gue udah cukup tenaga untuk cas. Oh, gue udah cukup istirahat. Oh, gue tidak lelah. Dan ujung-ujungnya karena lu punya energi yang konsisten, yang terus terisi, terus recharge. Nah, fokus lu jadi lebih terjaga guys. Dan dalam jangka pendek, ujung-ujungnya sering memberikan hasil kerja yang lebih rapi dan efektif. Terus gimana cara terapinnya di dunia nyata? Ya lu misalkan kerja, bikin presentasi, ketik 25 menit. Lalu setelah itu lu istirahat 5 menit doang ya, cuma boleh. Jadi lu bisa jalan keliling-keliling di kantor, lu bisa stretching, ambil minum ke kitchen. Nah itu udah cukup buat lu break, istirahat. Nah ini lu ulangi terus sampai 3 kali. Dan lu juga harus konsisten buat pasang timer. Timernya 25 menit. Setiap 25 menit bunyi, break, istirahat 5 menit. Karena Pomodoro teknik ini memang pakai alarm guys. Originalnya itu ada orang Italia. Namanya Francesco Cirillo. Nah dia pakai metode istirahat 25 menit ini pakai jam waker dari dapur. Bentuknya tomat. Namanya juga orang Italia suka masak pasta. Dia ciptakan metode ini buat membantu proses belajar dia di tahun 1980-an. Begitu hebatnya metode Pomodoro ini, si Francesco ini lu bayangin ya. Dia sampai di hire buat membantu ya tim F1 paling canggih di dunia yang namanya Ferrari. Dulu sempat ada masalah karena mereka sempat banyak problem. Tapi gara-gara ada si Francesco, dia mengaplikasikan metode Agile and Lean Principles dia menggunakan Pomodoro teknik ini. Akibatnya banyak proses produksi, proses training, proses perbaikan, bahkan sampai proses manufacturing karena kendaraan F1 itu harus di-develop terus sambil jalan. Ya akibatnya dia menjadi tim F1 paling berhasil sepanjang sejarah balap mobil Formula One. Nah, Pomodoro teknik ini juga dipakai sama dia ketika dia mengembangkan salah satu perusahaan investasi, bank investasi terbesar di Uni Eropa. Itu juga menggunakan
si Francesco Cirillo untuk memperbaiki bisnis proses bank itu. Dan bukan cuma itu ya, metodenya si Pomodoro ini juga dipakai oleh banyak perusahaan software ternama di dunia, developer banyak di Uni Eropa, bahkan sampai pemerintahan ya, negara-negara di Uni Eropa yang menggunakan metode Pomodoro ini supaya bisnis proses mereka, pelayanan publik mereka, software yang mereka kembangkan itu jauh lebih agile, jauh lebih lean, dan jauh lebih efektif untuk mendeliver service yang ada. Hebat juga ya, ternyata ini bisa digunakan oleh lintas bisnis loh. Mulai dari bank, perusahaan investasi, sampai mobil balap F1 juga pakai metodenya Francesco Cirillo. Dia aja pakai ini dan terbukti sukses, kok lu nggak pakai metode ini? Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo good news guys, teman-teman investor, BENIX Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya, karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih dengan pembicara yang spesial juga karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial BENIX, cuma ada 1 tahun sekali yang namanya BENIX Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti BENIX Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk BENIX Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. BENIX Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari, dari hari Sabtu sampai hari Minggu, dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Nah, yang keempat itu think aloud protokol. Jadi think aloud protokol ini salah satu metode yang biasanya dipakai ya buat orang melakukan riset kualitatif. Jadi riset yang mengedepankan tentang kualitas. Dan banyak orang ketika bikin riset atau penelitian atau pekerjaan lu berhubungan dengan membuat sebuah presentasi atau karya tulis yang bagus, itu biasanya lu bingung di level tataran ide. Nah daripada lu bingung-bingung bengong-bengong melulu, lebih baik lu think loud. Artinya apa yang lu pikirkan, apa yang lu mau lakukan, semua prosedur pekerjaan lu katakan dengan lantang, lu suarakan. Proses verbal, lu merubah pikiran lu, perasaan lu, logika lu menjadi sebuah kata-kata. Jadi contoh gini, lu diberikan tugas PR atau pekerjaan untuk menyajikan pizza parmigiano. Lu juga nggak tahu gimana caranya, tapi lu disuruh, diminta sama atasan untuk bikin pizza parmigiano. Tapi apa yang lu lakukan pertama kali? Lu bingung di level berpikir, lu baca resep tambah bingung lagi. Lebih baik apa yang lu lakukan? Think loud dibanding lu bengong-bengong gak ngerti, lu langsung katakan, saya akan membuka buku resep, atau saya akan mengambil mangkok, saya akan isi dengan tepung terigu, saya akan bikin adonan, saya tambahkan di sini ada telurnya ada 3 biji, saya pecahkan dengan tangan kiri saya pisahkan putih telur dengan kuning telurnya, saya aduk-aduk. Nah, itu prosesnya tuh. Jadi semua proses berpikir lu, apa yang lu mau lakukan, yang mau lu kerjakan, lu ucapkan dengan suara lantang. Nah, kenapa metode think aloud protokol ini penting? Karena ketika lu mengatakan, mengucapkan pikiran lu, maka otak lu dipaksa buat menata logika berpikirnya. Yang gue bikin dari A sampai C itu prosesnya ada yang jelas nggak? Ada yang nggak maksud nggak? Ada loncatan berpikir nggak? Kata-kata yang gue taruh pas nggak? Hubungan antara ide-ide yang ada slide 1 dengan slide 3 dengan slide 7 nyambung nggak? Jangan judulnya apa, isinya apa, nggak nyambung, nggak bakal bisa. Tapi itu baru lu sadar ketika lu think aloud, ucapkan dengan keras apa yang lu lagi bikin, apa yang lu lagi kerjakan. Jadi pemikiran lu yang tadinya berantakan akibatnya berubah menjadi lebih terstruktur ketika lu mengucapkan apa yang lu mau pikirkan, apa yang lu mau kerjakan, apa yang lu mau presentasikan. Metode ini udah banyak juga gue bikin. Contoh misalkan zaman dulu ya, ketika gue mau presentasi, gue ngobrol dulu di depan cermin apa yang gue mau utarakan. Jadi ibaratnya lu tuh disuruh nerangin
ke orang lain, tapi lu neranginnya ke diri sendiri karena lu ngobrolnya audiensnya sama cermin. Cermin itu ya diri lu sendiri. Nah, ini juga membantu lu ya buat memperbaiki ya salah satu fungsi kognitif lu untuk menyeimbangkan tentang apa yang lu lakukan dengan tangan lu, jari jemari lu, dengan pikiran lu, dengan otak lu itu harus sinkron. Termasuk dalam pekerjaan lu juga. Jadi dalam konteks lu membuat pekerjaan, banyak orang nggak mulai-mulai gue harus nabur pupuk nih, atau gue harus pruning nih, atau gue harus mulai pindahin nih tanaman dari nursery ke tanaman. Tapi gue harus mulai dari mana? Katakan apa yang lu harus lakukan. Hari ini gue akan bangun dari tempat tidur, cuci tangan, pergi ke tempat sterilisasi, gue akan pergi ke nursery, gue akan potong dahan terkecil yang paling sehat yang berwarna hijau, gue akan pindahkan itu kemudian ke polybag yang lebih kecil, polybagnya gue pasang media tanamnya gue siram air sedikit, gue kasih sekam bakar, gue kasih sedikit pupuk, dan kemudian gue bawa ke kebun, dan kemudian gue akan taruh itu ke tempat lubang tanam yang sudah disediakan. Jadi kalau lu dalam pekerjaan lu kemudian lu merasa stuck, lu bingung mau lanjutin dari mana atau mau selesaikan seperti apa, katakan aja bisnis prosesnya dari awal sampai kemudian posisi lu hari ini. Percayalah, nanti otak lu, neuron-neuron di otak lu akan merewrite kode-kode sendiri sehingga membantu lu mencari solusinya. Jadi dibanding lu cuman bengong-bengong termangu-mangu gak jelas, lu lebih baik katakan apa yang lu sudah lakukan, dan nanti otak lu akan membantu lu mencari solusinya ketika lu bisa breakdown itu satu persatu. Karena ini melatih fungsi kognitif lu sendiri untuk melakukan pemilihan data, bahan, logika yang lebih terstruktur. Ini akan bisa membantu lu, sangat membantu lu kalau lu mau coba metode think loud protocol. Lakukan deh. Banyak orang lakukan ini, bahkan di militer luar negeri juga. Ini akan membantu otak lu untuk otomatis cari solusi, otak lu otomatis mulai bekerja, otomatis lu gak stuck lagi di apapun pekerjaan lu. Say it loud, think loud. Nah yang kelima ini adalah makan kodok. Jadi aneh ya, makan kodok. Ini metode yang diajarkan sama penulis ternama dari Amerika Serikat, Mark Twain. Jadi Mark Twain itu punya metode namanya Eat the Frog, namanya juga penulis. Lu selalu dikejar deadline. Halo, lu harus kasih 2.000 kata ya hari ini. Halo, tolong ketik 6.000 kata ya hari ini. Itu metode yang selalu ditekankan kepada para penulis, kepada para wartawan, kepada para peneliti di seluruh dunia. Eat the Frog. Maksudnya apa? Makan katak hidup ya? Nggak juga sih, maksudnya gini ya. Kalau lu bayangin ya, setiap lu bangun pagi, hal pertama yang lu lakukan itu bukan sikat gigi, bukan rapihin tempat tidur, tetapi hal yang pertama kali lu harus lakukan adalah makan kodok hidup-hidup. Percayalah, sisa hari lu masih ada siang, sore, malam, pasti akan jauh terasa lebih mudah segala tantangannya. Kenapa? Karena lu sudah menyelesaikan tugas yang paling berat di pagi hari. Nah ini kebalikannya 2-minute rules. 2-minute rules itu kerjakan yang paling mudah. Nah Mark Twain itu kebalikannya. Kerjakan yang paling sulit. Apa? Makan kodok. Jadi lakukan tugas yang paling berat itu duluan sebelum yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya akan segera terasa mudah, lu pasti akan selesaikan itu dengan gampang. Jadi contohnya lu ngerjain tugas. Tugas yang lu kelarin adalah tugas yang paling berat. Sisanya nanti terasa lebih ringan. Dibanding lu tunda-tunda, ujung-ujungnya dia bakal nguras energi mental lu. Jadi seharian lu merasa tertekan karena tugasnya belum dikerjain. Nah, kenapa sih Mark Twain itu kasih contohnya makan kodok ya? Karena kan kodok itu identik dengan sesuatu yang menjijikan, yang geli, basah, tidak menyenangkan. Jadi secara naluri kita itu diajari bahwa kodok itu sesuatu yang berlendir, lompat-lompat, kelihatannya nggak enak, nggak nyaman buat dipegang, geli. Jadi di otak kita itu kodok itu hal yang paling nggak banget deh. Nah itulah biasanya pekerjaan yang paling berat. Pekerjaan yang bikin lu cemas, bikin lu males, bikin lu pengen menghindar aja. Kayaknya nanti aja deh, procrastination deh, besok aja deh, tarsok. Nah makanya cocok nih metode kodok ini jadikan metafora. Karena udah pasti lu gak bakal mau lakukan makan kodok ya. Tapi kalau lu lakukan yang pagi-pagi bangun mata kodok, lu bangun pagi langsung makan kodok hidup-hidup. Percayalah, beresin tempat tidur menjadi terasa lebih mudah. Kalau lu disuruh pilih ya, begitu bangun tidur, lu cuma punya waktu 5 menit. Lu pilih makan kodok hidup-hidup apa beresin tempat tidur? Gua rasa lu pilih rapiin tempat tidur deh. Ya gak sih? Atau lu lebih pilih ketika bangun pagi, lu lebih pilih balesin email, ada 200-an email yang belum terjawab, atau makan kodok? Gua rasa lu pilih beresin email deh. Jadi kurang lebih begitu loh gambarannya. Jadi gua kasih contoh deh prakteknya ketika gua dulu kerja jadi lawyer ya di bidang hukum ya. Ketika gua review dokumen hukum itu tebelnya bisa sampai 1.200 halaman tuh. Ini satu klien nih. Habis itu gua ada tugas lagi buat ngebales chat klien, bales email klien. Belum lagi rapiin meja gua yang udah pasti namanya lawyer tuh mejanya berantakan, dokumen semua isinya. Terus lu harus rapiin lagi invoice, nagih segala macam. Itu banyak banget deh yang lu lakukan. Nah, kalau lu pakai metode
eat the frog ini, begitu lu nyampe kantor, hal yang pertama lu lakukan bukan balas email, bukan balas chatting, tapi lu lakukan yang ini, ngerapin review 1200 dokumen ini dulu. Lu bayangin tuh, lu makan deh itu. Tapi itu yang dilakukan sama kita kebanyakan. Nah itulah metode eat the frog, hal yang paling sulit, hal yang paling enggan, kayaknya males banget, nanti aja dia bacanya. Itu justru lu harus lakukan lebih dulu. Karena kalau lu nggak eat the frog, yang lu lakukan apa? Ya lu balas chatting klien, nanti tiba-tiba diajak makan siang sama klien. Ujung-ujungnya apa? Begitu nyampe kantor lu udah males, udah ngantuk, mager. Ujung-ujungnya dokumen itu nggak bakal pernah lu sentuh karena lu tunda-tunda terus. That's why lu harus kerjain dulu tugas yang paling berat, pekerjaan yang paling berat lu kelarin dulu, eat the frog itu. Nanti kemudian setelahnya bakal terasa jauh lebih mudah. So ketika zaman itu gue melakukan pekerjaan itu ya, yang paling gak enak gue kelarin dulu nih. Jadi begitu ini udah selesai, gue bisa gampang nih kelarin semuanya. Perjanjian-perjanjian lain, atau lisensi, perizinan, meeting sama klien, itu semua jadi terasa lebih mudah. Karena hal yang paling berat, paling menyengsarakan, paling bikin pusing, paling bikin mabok, udah kita selesaikan di depan. Tapi lu tahu ya yang namanya lawyer ya, biasanya setelah kelar 1200 halaman, besok muncul lagi 1700 halaman guys. Jadi podo wae. Tapi anyway, hidup jadi jauh terasa lebih mudah dibanding lu menunda-nunda. Karena kalau lu menunda-nunda di dunia lawyer, ujung-ujungnya nanti akhir bulan, meja lu isinya adalah perpustakaan. And that's what we don't wanna have. So teman-teman, ini adalah 5 metode yang terbukti ampuh nih buat membantu lu menyelesaikan pekerjaanmu apapun itu. Nulis buku, bikin skripsi, bikin tesis, bikin proposal, bikin pekerjaan di kantor, apapun itu. Bisnis kalian, pekerjaan kalian, lu harus ingat intinya begini bro. Jangan pernah nunggu motivasi, bahkan nyari-nyari motivasi. Enggak lah, motivasi itu bukan pemicu, motivasi itu hasil. Jadi hidup lu gak bakal pernah berubah nih kalau lu tuh gak ada niat, kalau lu tuh cuma tunggu-tunggu motivasi, tunggu-tunggu inspirasi. Yang ngubah itu biasanya nih karena lu melakukan aksi kecil, tindakan kecil, start small, yang lu ulang-ulang terus tiap hari, lama-lama dia jadi bukit. Dan kalau ini rasanya berat melakukan ini, ya udah, lu lupakanlah eat the frog itu. Ada juga metode lain yang lu bisa coba, yaitu apa? 2 minutes rule. Lu mulai dari 2 menit doang. Masa sih lu gak bisa ngasih 2 menit? Masa sih lu gak bisa breakdown pekerjaan yang besar menjadi pekerjaan kecil-kecil yang lu bisa selesaikan dalam waktu 2 menit? Udah, itu aja udah cukup. Lu bisa menang. Lu bisa lawan rasa malas lu cukup dengan 2 minutes rules. Makanya guys, segera buktikan omongan gue. So gitu aja guys, semoga video ini bermanfaat. Segera share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, segera subscribe channel Benix. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.